Souls 3 Series. Akankah di sini Aura mendapatkan 1 poin pertama mereka dari kemenangan game ya? Karena sampai minggu yang kedua di hari kedua Aura Esports belum bisa ngedapetin apapun. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka sudah belajar dari kesalahan. Karena ini adalah sistem liga, siapa yang cepat belajar mereka yang bisa mendapatkan kemenangan atau bertahan pula. Ini kita bisa melihat dari Colt dan juga King Brian. Skinnya boleh-boleh juga tuh. Mahal Budi. Oh, soalnya. Iya. Ya udah, tapi di sini Hanako di tengah dalam bayangin yang perlu sudah dikeluarkan dan sayang ini tak bisa selamat. Di situ ada Tama yang mendapatkan first blood-nya. Benahan terlalu lama di area mid lane. Yap, Hanako pun menjadi korban yang pertama, tapi dia hypo. Jadi yang bisa dibilang Jauheadnya sekarang melakukan rotasi ke bagian bawah. Bertiga mereka ejektornya akan berhasil kena kah? Enggak, ternyata Arjun harus mengeluarkan flickernya. Ya, dan Aura di sini juga udah mulai mikir 1000 kali lebih keras ketika Onyx Esports dengan jauh Teteran, wah ini repot. repot. Seperti ini kita juga udah masuk ke dalam game lagi. Masalah sudah terselesaikan. Semoga lancar-lancar aja untuk game yang pertama. Karena dari tim Aura mereka juga udah mulai berotasi nih ke area bawah mendapatkan gold buff terlebih dahulu. Iya Arjun, tapi di bagian atas udah ada fight yang terjadi, masih level 2 belum bisa mengeluarkan daya lebihnya. Sementara untuk Hypo numpang lewat bos, ejektornya nggak bisa mendapatkan ke arah Fall yang menggunakan Chow. Iya, tapi tengok tuh, Hypo-nya udah di atas lagi. Dia tadi di bawah, sekarang ke atas lagi. Matildanya mengisi ke area tengah dan di-cut. Di sandwich kali ini Colt mau kemana ketika Hypo sudah berada di tengah-tengah. Masih bisa kabur mengkocik ke area ke kanan ke kiri. Tapi Onyx Prodigy mereka nggak terlalu peduli. Mereka mau ngepet bareng-bareng di area turret. Gold shield-nya akan mereka habisi. Dan ini baru menit segini mereka udah tajir melintir dengan mendapatkan shield-shield yang ada. Yoi, sementara itu ya di bagian turtle ada space yang tercipta, cuman King Brian udah melihat dan mendapatkan informasi memberikan kepada teman-temannya. Haifa pun smart missile dikeluarkan, nembak ke arah turtle di bagian tengah, Akainya terkena damage dari Soul Bloom yang dikeluarkan oleh Matilda, sakit banget udah mulai berasa. Dan turtle-nya kayak direlain aja nih Bude untuk Onyx Esports. Ya. Untuk Onyx Prodigy maaf. Betul, dan Aura mereka nggak mau melakukan peperangan di situ, langsung disudut ke area depan. 4 member dari Onyx Prodigy masuk ke area bawah dan Arjun yang flickernya masih cooldown tak bisa kemana-mana lagi. Dan itu 4 member nggak mungkin, walaupun ada flicker kayaknya susah juga untuk selamat dari Arjun itu sendiri. Waduh, cukup keteteran dari Aura di awal game seperti ini. Hanya saja Sirvet Lance masih cukup pede karena ada 2 rekan yang langsung ke backup. Tapi ejector dilemparkan lagi, Akainya dengan seluruh lemak yang dia miliki pun terbang dilemparkan robot. Iya, kalau menurut gue tadi sayang sekali sih, itu kayak sesuatu yang tidak perlu dipaksakan diserang Akai ya. Kalau misalkan emang udah kelihatan bertiga ya nggak perlu diinisiasi. Ya, seperti merelakan nyawanya sendiri, tapi kalau dengan adanya flicker mau coba untuk ngegojek ke kanan kiri, Wave Dragon yang nggak bisa menyelamatkan dirinya di area atas, sudah harus pulang ke base-nya. Iya, ini kayak bingung sendiri jadinya Bude ya. Dari tiap lane yang dimiliki oleh Aura, saya bilang mereka kalah 4-0, sekarang poin sementara perbedaan juga udah mulai terlihat ada di angka sekitar 2.700 ataupun 2.900. Tapi Arjun dan juga rekan-rekannya ada Variety beserta Drew udah melakukan initiate ke bagian depan. Drew masih bersembunyi di bagian dalam, udah level 4. Hurricane Deep seharusnya udah bisa dikeluarkan, sementara itu udah ada Unstoppable Force juga melemparkan langsung ke arah Isansin-nya. Berhasil mendapatkan Isansin bahkan dari Aura sendiri. Waduh, mereka kehilangan, tapi Onyx baru kehilangan Jauhead seorang diri. Yes, ada yang ketinggalan juga di area belakang. Arjun yang tak punya flicker lagi diseruduk dan tak bisa kembali. Drew yang kupikir dia bisa selamat masih dikejar-kejar, dioprek-oprek sama Tama sampai ke tier yang kedua. Onyx Prodigy mereka menang jumlah dalam peperangan, tapi kali ini Tama dalam posisi yang sangat-sangat awkward. Clam shot tak bisa menghentikan pergerakan dari Tama dan Tama masih bisa selamat. Cuma akhirnya Aura di sini pecah telur. Doke pecah, mendapatkan 1 poin kill. Aura berhasil mendapatkan 1 poin kill, tapi tetap aja ada sebuah kerugian mereka dapatkan karena sih. core-nya yang ternyata berhasil didapatkan. Tapi tadi kita lihat Thousand Pounder-nya lompat ke bagian depan, cukup pede Drew-nya. Turtle sepertinya untuk kali ini akan menjadi milik lagi dan lagi dari Onyx Esports, kecuali ada 1 Mountain Shocker ataupun initiate yang dilakukan. Onyx Prodigy akan menambahkan pundi-pundi net worth mereka. Kali ini perbedaan net worth udah di angka hampir 4.000. Jadi Aura harus bekerja ekstra dan lebih berhati-hati. Jangan sampai Onyx memaksimalkan keadaan ini, nge-steal 1 persatu hero mereka, turret mereka, karena yang di bawah udah gak ada, udah kropos. Yang di bawah udah runtuh, menembakkan lagi, Birul hanya mengetonting-tonting aja. Ejektornya melemparkan langsung Akai untuk balik. Oh my god, Soul Bloom-nya coba lihat.
damage yang cukup berasa. Bye-bye, Hypo bisa aja mengeluarkan Unstoppable Force-nya. Kita lihat untuk kali ini ultimate-nya masih standby. Tapi siapa yang akan menjadi korban zaman Force bertah? Dua orang lainnya langsung berhasil untuk mendapatkan ke arah Chow-nya. Ya, tersisa sendirian dia di tier yang pertama mencoba untuk mendefense seorang diri, tapi teman-teman yang lain terlalu jauh di belakang, tak bisa untuk melakukan backup. Permainan dari Onyx terlalu cepat, Aura tak bisa merespon ini. Sekarang di area tengah, sudah maju ke depan, tapi Black Dragon Form muncul ke area lini belakang. Mencoba untuk mengamankan core dari tim Aura, yang rupanya Onyx Esports gak mau terlalu overextend. Mereka gak mau terlalu berlebihan, mereka masih bermain cukup disiplin. Iya, dari Onyx santai dulu, bahkan inner turret di top lane juga udah berhasil diambil. Siapa yang akan menjadi korban, tapi ejectornya tadi gagal untuk mendapatkan Karacho. Dia bertemu sekarang dengan menggunakan zaman force yang Harit. Kita lihat sedikit lagi SP tersisa. Dan Chow-nya pun udah nggak bertahan lagi, harus menerima sakitnya magical damage yang dikeluarkan. Oke, ini kalau kita lihat ini udah benar-benar dari tim Aura baru menit yang ke-6. Runtuh. Tier 1, tier 2 udah hilang. Di tengah juga udah nyentuh ke tier yang kedua. Dan skenario apa sih dari Choji kalau Aura bisa memenangkan game ini? Gimana ya kalau untuk skenario-nya sendiri, kalau menurut aku ya Kak, ini dari tadi Aura dari awal game ini udah bener-bener rugi banget karena shield dari bottom dan topnya itu keambil Iya, tapi habis-habisan. skenario-nya apa nih? Apakah ada Hurricane dan seperti ini bisa mengubah keadaan, membalikan meja yang sudah dimiliki oleh Onyx Esports? Kembali kepada combo sih. Sebenarnya kalau dilihat ya inisiasi kombonya tuh di awal ada Arjun ya. Di mana Arjun mesti set up tempat posisi war yang enak untuk Aura agar bisa di combo rentetan sama Yusuf dan juga Nako. Arjun udah mau coba, tapi Summon Force juga dikeluarkan membuat tim Aura mundur teratur ketika Onyx Prodigy berhasil mengamankan turtle yang ketiga. 3 turtle diajak mainnya sama Onyx Prodigy. Oh, masih sayang, tapi mundur lagi nih semuanya Ibu De ya. Belum mau melakukan initiate yang jauh lebih dalam lagi. Dari Onyx jauh lebih sabar untuk sekarang, udah ada tas. Kayaknya dia paham nih ada Arjun di depannya yang bersembunyi dalam rumputan. Diledek-ledekin aja, ditonting-tonting aja. Sini lo keluar, gua kagak takut, mungkin seperti itu. Tapi zaman Force kali langsung dikeluarkan begitu aja. Untung Variety masih bisa kabur ke bagian belakang, masih santuy lagi, belum ada Wave Dragon. Tapi ternyata udah ada lagi satu. Apa ya, Unstoppable Force yang langsung dikeluarkan Bude. Yes, dan Variety juga slow banget. Dan Sir Lance berhasil mendapatkan poin kill-nya. Dikejar-kejar, diudak-udak minion jauh. Oh, tak apa. Mereka tahu betul berapa besar damage yang sudah mereka miliki. Gap yang ada di antara kedua tim ini tentunya membuat Onyx Esports, walaupun kita tahu ini baru menit ke-7, tapi perbedaan level 10 dan 7, 11 dan 7. Perbedaan level, perbedaan item membuat Onyx begitu percaya diri. Gimana ya, bisa dibilang kalah banget. Sementara Black Dragon Form, Black Dragon Form dikeluarkan hanya untuk membuat perimeter agar pemain Onyx bisa mendapatkan ke arah inner turretnya tadi dengan cukup gampang ya. Gak ada yang berani maju pemain-pemain dari Aura. Sementara itu untuk sekarang ada 1, 2, 3, 4 player langsung set up. Sementara untuk Yuzong, seorang diri di arah yang berbeda. Aura yuk, bisa yuk. Ini Onyx loh. Wah. Ini dari tadi Colt juga udah 5 kali ketangkap ya, lagi jalan-jalan sendiri. Dan emang kayaknya kalau jalan sendirian ada Onyx, susah sih buat selamatnya sih. Diculik dari tadi loh mereka satu persatu. Hanya saya untuk sekarang juga belum ada inisiatif lebih lagi yang dikeluarkan zaman Force untuk kali ini langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada sedikit lagi SP dimiliki, tapi ternyata untuk itu Haritnya berhasil mendapatkan mega kill terhadap Akainya. Ya, Shuriken Dash tak bisa menyelamatkan dirinya. Onyx Prodigy kali ini mereka bergerak langsung ke area top lane-nya. Kali ini 4 lawan 5. Onyx dalam jumlah yang lebih banyak. Mereka bisa memenangkan war ini seharusnya, tapi Arjun tak berhasil untuk menyelamatkan diri mereka. Onyx Prodigy di sisi lain belum ada yang tumbang sama sekali. Mereka stick S5, gak ada yang terluka. Tapi King Brian tertinggal di area belakang sana. Black Dragon Form dimunculkan, dikeluarkan. Bermain-main di area base milik tim Aura. Wah. Terjun lagi, landing tepat berada di dalam inhibitor turret yang ada di area mid lane. Sementara Thousand Pounder dikeluarkan juga. Sir Lance belum mengeluarkan open fire. Sementara di bagian belakang soul gripnya juga Hurricane Dash dipaksa dikeluarkan. Untuk bisa menyelamatkan diri dari Akai. Bisa lepas dari cengkeraman Roger. Bayangkan aja di sini Onyx ketika ada 2 member yang lagi reload terlebih dahulu, mereka bertiga aja bisa nahan supaya Aura nggak keluar. Udah dikandangin habis-habisan. Walaupun mereka kalah jumlah, mereka tahu mereka unggul dari segala aspek. Jadi pede banget di sini, nggak ngeriset sampai semuanya mundur. Mereka
ngendorin sama sekali gas yang sudah mereka gas dari awal. Dan yang paling seru Kak aku lihat ya, dari tadi iya, Yuzongnya tuh bener-bener bagus inisiasinya. Dia bener-bener tahu caranya menggunakan Black Dragon Form, entah itu untuk ngebluff ataupun emang bener-bener untuk inisiasi. Dan kalau kita lihat juga dari Tamanya yang menggunakan Matilda, ini bener-bener oke banget support dan juga damage yang dikeluarkan dari Matildanya kan. Wah. Yes, dan sekarang Lord juga kayak ini membantu Onyx Prodigy untuk masuk ke dalam base milik Aura. Dan kita kalau ngelihat seperti ini tentu Aura akan semakin kesulitan buat Bener. nahan base mereka biar nggak hancur. Yang aku notice gini Kak, ini dari tadi kayaknya setup war dari Aura nih agak nge-split. Agak misah-misah dari tadi. Yang satu mati, yang satu hilang Kurang terus datang ngeblend lagi. ya, karena Yes. sekarang Hurricane juga sudah dimunculkan. Nice opening dari tim Aura mendapatkan hypo terlebih dahulu, tapi dari belakang teman-teman dari Onyx Prodigy masuk langsung ke area depan, dan dari Aura mereka sudah nggak punya resource skill apapun. Arjun juga tumbang, sekarang Colt yang tersisa di area belakang dimakan, diempat habis-habisan oleh tim Onyx Prodigy. 1 untuk 2, keuntungan yang didapatkan oleh Onyx lagi, respon yang sangat cepat dimiliki oleh tim Onyx. Licin Iya. banget Matildanya loh. Wah, sakit parah sih. Coba lihat Hanako mendapatkan damage dari Soul Bloom aja udah kayak begitu rasanya. Tapi di bagian tengah udah mulai masuk juga karena inventarnya udah mulai tumbang. Ada 1, 2, 3, 4 hero beserta Lord. Ya akan langsung nabrak ke arah Pesteren yang dimiliki oleh Aura. Thousand Pounder tadi lompat ke bagian depan. Black Dragon Form juga udah langsung dikeluarkan. Sedikit lagi SP yang dimiliki oleh Akai, dan Akainya pun menghilang beserta dengan Walaupun menurut aku Aura Esports bisa memenangkan match kali ini, tetap aku mendukung Onyx Prodigy. Kenapa? Ya kalau menurut aku dari Aura Esports sudah pastilah nggak mau ngulangin kesalahan yang sama di match pertama, dan pasti akan dicoba untuk dibenarkan gitu loh kesalahan dari match pertama. Jadi kamu lebih suka hero-nya siapa? Kalau suka hero sebenarnya lebih suka Aura Esports. Jadi aku dukung Onyx Prodigy. Iya. Sulit sekali ya. Gitu Oke, lah. lah. Saya suka yang bertantang-tantang kan Kak? Iya, dan yang menantang pastinya adalah Aura Esports di sini untuk mendapatkan game pertama mereka dari 2 minggu ini. Kita doakan yang terbaik untuk kedua tim, karena Onyx juga nggak akan mau untuk merelakan poin. Karena Benar. poin itu sangat penting di liga kali ini. Colt, Buset. udah Punggungnya siap-siap. tuh kenapa tuh Bude? Pak Wito coba punggungnya Dikerok, silang. dikerok Pak. Oh, Abis keroknya dikerok, Pak. pakai pisau kayaknya ya. Iya. Jadi codet. Gede banget bekasnya. Itu nyodet. Dan di tengah di sini juga kita ngeliat kalau tim Onyx Prodigy mereka cepet banget gerakannya. Hypo hampir saja mengganggu Variety untuk mendapatkan purple buff-nya. Cuma di sini Variety kayaknya udah lincah banget pakai Lancelot-nya. Yap, ini udah mulai terlihat bagaimana permainan dari Aura. Mereka cukup mendominasi di awal-awal, tapi untuk Arjun juga di bagian atas sana berhadapan langsung dengan Birol. Esmeralda versus Wan. Ya sebenarnya ini kali pertama sih kita ngeliat Variety pakai Lancelot di MDL. Yap. Karena sebelumnya dia banyak banget hero-nya bener-bener bervariasi seperti namanya. Tapi kalau dari Aura, ini mereka juga harus cepat-cepat mencari jawaban atas kesalahan mereka di game yang pertama dan bahkan game-game sebelumnya. Mulai berotasi sekarang. Agak cepat ya sekarang Aura bergerak ke area atas, ada Birul, tapi Birul nggak sendirian karena Hypo dengan siap siaga melakukan mirroring apa yang dilakukan oleh tim Aura. Drew tak bisa berbuat terlalu banyak. Thousand Pounder dikeluarkan, Birul tertinggal di area belakang. Tama pun sudah hadir dengan rotation dispersionnya dikeluarkan. Drew masih bisa selamat. Santuy lagi permain, tapi ternyata Bude berhasil dicolok. Kakaknya mau kemana, Dek? Selamat, sudah ada 1,000 pounder tadi menyelamatkan Akainya. Tapi Birul fokus ke arah wave minion, pertempuran terjadi di area rumputan. Phantom Execution-nya udah ada puncher lagi. Alektovan belum langsung dikeluarkan begitu aja, tapi variasi di bagian belakang malah berhasil didapatkan. Esmeralda pun kali ini berhasil ditumbangkan, 2 tumbang dari Aura. Ya sayang sekali di sini tim Aura juga belum terlalu sigap untuk melakukan peperangan. Tama Wah. tumbang. Wow, what a play kali ini Aura. Tiba-tiba ngegeragas banget, ganas banget menukarkan 2 untuk 2. Walaupun mereka harus kehilangan core mereka, agak sedikit dirugikan ya Yap. kalau kita lihat dari pertukarannya nggak imbang. Cuma di sini 2 untuk 2 pertukaran yang akhirnya bisa kita lihat. Tapi di sini dari Colt-nya sendirian di arah belakang, final Electro Blow-nya juga dikeluarkan. Onyx Prodigy santai-santai lagi aja ketika tim Aura mulai nge-group up di area tengah. Variety sudah mendapatkan purple buff-nya kembali. Yep, Phantom Execution di bagian tengah, Variety dengan Lancelot-nya. Purple buff udah diambil, berhasil mencolok ke bagian depan, tapi udah ada defense rotation. Tengok. Sakit banget Tom Rose-nya, ya ampun. Lemaknya dicolok kayak begitu.
punah sudah akainya. Bocor lemaknya bocor, Pak. Ada burn fat tadi yang dilakukan oleh Lancelot Iya, ya. aku suka banget sih tiba-tiba di sini Aura mereka bermain lebih agresif daripada tim Onyx Prodigy, membalaskan apa yang dilakukan oleh tim Onyx, mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari turtle yang ada. Cuma di sini Onyx mereka surprise, tapi nanti di versi dia mundur dari Blow Panel langsung Blow dikeluarkan damage yang sangat besar. Tapi dari Imperial Justice mencoba untuk menghentikan segalanya. Onyx mereka belum kehilangan satu member pun, tapi Aura hanya tersisa Hanako, seorang diri di dunia yang kejam seperti ini. Ya ampun Hanako, seorang diri gadis kecil menaiki bulan sabit. Sabar ya dek ya, yuk di depannya udah ada Tama juga, Itu salah satu gadis cantik. Kaget sih Aura, tiba-tiba Kaget. ada Like the gara-gara final Tama. blow. Dan itu mereka muncul mendadak kan dengan Yes. adanya di version yang dimiliki oleh Tama. War, tiba-tiba disesamakan. Nah ini kalau kita lihat Shield tuh udah diambil lagi nih Kak dari Onyx Esports seperti di game pertama. Ada satu crossbow of tank di bagian atas sana yang berhasil mendapatkan ke arah Esmeralda. Iya, dan di sisi tengah kali ini malah Tama yang sendirian dihujani dengan meteor shower yang dimiliki oleh Hanako. 1 poin kill, Tama terpanis. Flicker pun nggak bisa digunakan pula karena Imperial Justice juga dikeluarkan. Tapi di lain dari tim Aura mereka memanfaatkan keadaan ini untuk melawan push. Dia dapat teman di area atas. Hurricane Dance mengenai ke area sendirian. Arjun terlalu terlambat untuk mengeluarkan dari Falling Star Moon yang agak sedikit terlambat. Tapi sambil menyelamatkan Drew dari area top lane. Wah, One Birul dan juga Hypo-nya bekerja sama dengan sangat-sangat baik. Sementara Drew tadi udah nggak terselamatkan lagi. Birul, kita tidak tahu item apa saja yang udah mereka milikin. Mungkin saat lagi kita akan bisa melihat item-item apa saja kah yang udah mereka amankan sejauh ini. Nah kalau kita lihat dari item ya Kak, dari seorang Birul ini yang menggunakan one dia udah siap Corrosion Sight dan lagi OTW DHS loh, bahaya loh ini. Wah, 3 orang langsung keroyok ke arah One-nya. Udah ada 2 ultimate langsung dikeluarkan begitu aja untuk Esmeralda pun langsung menjadi korban. Meteor shower udah dikeluarkan, berarti ada beberapa info yang berhasil didapatkan walaupun harus menghilangkan One. Di bawah dibalas langsung Bude. Oke, di sini Aura agak mulai kelimpungan Iya, kayaknya. mulai kembali lagi nih permainan seperti di game yang pertama karena Iya. Onyx perlahan tapi pasti udah mulai menekan di berbagai lane yang mereka miliki. Emang nggak bisa dipungkiri kalau nggak bisa tidak kita bisa pungkiri ya kalau tadi itu perubahannya dari Turtle Kak. Di Iya. Turtle pertama itu yang ngubah sih tadi. Aura sebenarnya ya punya momentum yang cukup baik dibandingkan game sebelumnya, tapi tiba-tiba dipecahkan Iya. mental breakdance langsung kayaknya dari tim Aura ketika mendapatkan kejutan yang tidak mereka expect sama sekali dari tim Onyx. Mereka mengkontes hal sekecil itu, maju lagi, dan ya Onyx selalu membuat kejutan. Ini gimana ya? Ini untuk One-nya sekarang udah pindah lagi ke bagian bawah. Dia masih bisa melakukan farming dengan sangat-sangat nyaman. Di tempat lain juga Hypo mencari informasi cukup sendirian di bagian depan. Karena belum ada yang bisa mendapatkan dia sejauh ini. Udah ada diversion dilakukan. Sekarang berpindah langsung. Udah berhasil melakukan sebuah teleport yang sangat-sangat baik sekali. Mendapatkan langsung ke arah Hanakonya, sementara untuk Arjunnya lompat ke arah yang salah dan dia pun harus hilang. Telenovela yang ada di TV pun harus menghilang dengan begitu cepat. Esmeralda. Sudah kehilangan 1, sekarang Onyx. Mereka percaya diri aja mengamankan Turtles dengan Aura. Yap. Mereka lebih ngedodge apapun yang dilakukan oleh Onyx. Mereka menghindari segalanya. Coba untuk ngelakuin push tier yang kedua. Berusaha sekuat tenaga. Variety tinggal separuh HP lagi. Tinggal 1 bar terakhir tersisa tapi Tama. Muncul dari belakang. Imperial Justice juga di area tengah untuk menyelamatkan dirinya. Drew masih tidak selamat. Meteor sama dikeluarkan. Tapi sayang Variety yang sedang dalam pengejaran tim Onyx gagal untuk selamat. Dan Cold pun demikian. 2 member dari tim Aura dipanis di area top lane. Tapi tidak hanya itu. Karena di area tengah 2 member mereka juga terpanis di area bawah pun. Mencoba untuk menggagalkan, tapi sayangnya tak bisa. It's a wipe out. Aura, mereka terwipe up di menit yang ke-7. Onyx Esports di setiap lane-nya mereka selalu sigap. Mereka ngebegal siapapun yang ada di lane. Wah. Ini Variety dan juga satu rekannya tadi harus berhati-hati lagi sih. Sekarang Phantom Execution dikeluarkan begitu aja. 1 poin weakness terakhir. Dan bahkan Variety-nya pun berhasil dihilangkan lagi. 1 crossbow tank langsung mendadak dikeluarkan begitu aja. 1 orang langsung ditumbangkan. Sekarang berpindah ke arah Drew-nya. Berhasil turun lagi ke bagian bawah. Melihat Heptasis pun kali ini dimanfaatkan ataupun didapatkan oleh Variety. Variety dan juga satu rekannya tadi yaitu siapa ya tadi di bagian bawah sana untuk bisa mendapatkan Karainer Turret. Tapi malah mereka lah yang harus kehilangan 2 player, bahkan itu core utamanya loh. Sama Drew tadi Pak.
Drew sama Verity Sama tuh Drew ya? di bawah. Iya, mencoba untuk counter execution tapi ternyata terstun oleh Swallow Space dari seorang One. Wah. Go Onyx udah ada stiker-stiker yang langsung dikeluarkan. Sementara King Brian masih melakukan tas. Ini SP-nya tebel banget, masih pede, belum lagi dia punya revitalize. Yo wes lah, ngocol permainannya Pak. Yo wes, beda network juga udah 10.000, jadi item-itemnya juga jauh banget ya Suji ya. Yes, jauh banget ini udah berbeda 10.000 dan kalau misalkan dari Onyx, dari Aura sendiri mau menang, sabar, tunggu momentum, jangan terlalu maksa. Dari tadi aku ngeliat Verity kayak agak nge-push banget untuk masuk ke depan. Ngegeragas banget ya. Apalagi sekarang kayak kita ngeliat Tama udah punya NOD, Necklace of Duran. Jadi hero-hero seperti Esmeralda pun nggak bisa nge-tank di area depan. Bentar lagi Sir Lance-nya juga ngedapetin Blade of Despair dan itu dipucuk banget ya. Iya, Masih Bude. dekat base-nya loh. Sekarang Onyx ngeri banget. Mereka nge-push langsung ke area bottom lane-nya. Servit Lance sampai Drew-nya harus pulang sedangkan Variety. Masih sempat bermain dengan Turtle. Kura-kura. Ini kayak teman kita ya yang piara kura-kura. Bener, kayak Alif itu kalau tidak salah. Sementara Reja juga sama Bapak Reja. memelihara turtle juga. Tapi Luinya pun harus menghilang. Tapi dari Variety pun langsung recall ke bagian base-nya. Tapi Satu Invis-Turtle pun udah hilang nih. kalau dilihat ya tadi pertukarannya adalah Turtle dan juga tahu orang ada di bottom lane dari Aura Esports. Tapi kalau menurut aku Pak Bulung itu bukan suatu pertukaran yang worth it. Karena dengan hilangnya base turret ada yang ada di bottom lane itu membuka gold minion loh. Bener. Yang otomatis di minion biasa dari seorang Aura nggak bakal kuat ngelawan gold minion dari Onyx. Dan perlahan-perlahan dikikis pelan-pelan mengambil langkah sedikit demi sedikit untuk masuk ke base turret dari Aura Esports. Iya, mereka pun harus memecahkan konsentrasinya lagi ya untuk bisa clear terhadap minion karena dipastikan minion mereka mungkin akan kalah. Tapi untuk dari sisi gold di sini kita lihat Lancelot baru 5.500 tapi Benedetta beserta One di angka 8.000 dan juga 7.000 ini dia. Reverse-nya tadi udah langsung dikeluarkan begitu aja akan kau tuh kali ini terjepit lagi Pak Kuitonya. Tapi ada shutdown yang berhasil didapatkan oleh Lancelot di sisi yang berbeda. Pastinya dia juga akan mendapatkan sebuah celengan yang cukup lumayan sementara untuk Drew-nya. Mau kabur kemana, tertarik sudah tapi flicker Imperial Justice dikeluarkan, dicolok lagi swap test. Dikejar lagi oleh Brian, ditabrak lagi. Udah ada Sylvana di bagian belakang, mau pulang, nggak bisa Sylvana. Banyak banget yang terfokus untuk mendapatkan ke arah Sylvana. Ya, tapi Variety sedang Nge-push dirian. nge-push. Iya, ini adalah permainan dari tim Aura sih. Mungkin desperate move juga. Ketika mereka berusaha untuk mendapatkan 1 poin dari tim Onyx Esports. Apapun mereka halalkan ya. Untuk nge-push, untuk melakukan apapun. Dan ya ini yang bikin Onyx Esports juga harus berpikir 2 kali. Jangan sampai mereka lengah dengan laning-laning yang terpush seperti di area top lane. Iya. Tapi sebenarnya ya gerbang utamanya ya atas doang. Yang tengah sama bawah masih di tier pertama yang bakal sulit buat Variety kalau dia mau nge-split dan nge-rush gitu. Cuman dari Variety sendiri kalau misalkan dia nge-push sendiri juga itu bakalan agak repot sih Kak. Oke lah dia punya Phantom Execution, dia punya Puncture, dia punya apa skill 2-nya? Tone Rose. Ini emang oke licin, tapi Benedetta di sini dengan keunggulan goldnya lumayan licin loh, lumayan ngasih damage yang gede dan juga punya sustainability yang bagus dengan Wind Swing yang tadi dia bikin. Lord pun udah berhasil diambil oleh Onyx Prodigy. Kita lihat aja apakah dengan Lord ini mereka berhasil mendobrak masuk ke arah base turret dan menghancurkannya. Ataukah ada beberapa perlawanan lagi. Sementara itu bagus banget sebuah teleport lagi langsung dilakukan. Tapi ternyata untuk kali ini Imperial Justice-nya berhasil untuk mendapatkan ke arah tamanya. Mencolok-colok ke bagian depan, spiralnya dikeluarkan tapi nggak ada target yang berhasil didapatkan. Santai lagi sambil nungguin Lord dari tim Onyx Prodigy. Mereka menunggu timing yang tepat dengan mungkin ya one final push untuk Onyx Prodigy. Bisa jadi Bude. Mereka nungguin Lord, sabar-sabar dan tetap mengandangin. Aura harus bersiap, mempersiapkan mental dan juga fisik segala macam untuk menahan semua juga dalam mental. Tapi Tama langsung hilang begitu saja. Variety dengan mental fisik mendapatkan 1 poin tapi Variety harus tumbang terlebih dahulu. Onyx langsung membalaskannya satu persatu di area belakang. Biru dalam bahaya. Arjun berhasil untuk melakukan defense Drew-nya tapi sayangnya harus tumbang terlebih dahulu. Aura mereka berhasil memukul mundur tim Onyx tapi tidak. Tengok Sir Lance-nya masih ngotot. Begitu pula dengan King Brand bersama dengan Lord saja. Legendary didapatkan. Electro Final belumnya muncul untuk ke